Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun edisi Minggu 19 Maret 2023. Menjadi anak-anak terang. Kutipan dari Injil Yohanes bab 9 ayat 37 sampai dengan 39. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat Dia, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana, betapa menariknya Injil hari ini dan memuat makna simbolik. Kisah mengenai seorang buta yang disembuhkan Yesus tentu seharusnya menjadi kabar sukacita bagi si buta maupun orang-orang yang mengenalnya sejak lahir. Dan kabar sukacita itu pun disampaikan kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Barangkali dalam pengalaman sehari-hari, ketika kita berjumpa dengan sesama yang mengalami kecacatan fisik tertentu, entah buta, tuli, bisu, atau lainnya, dalam hati kita tiba-tiba terbersit pertanyaan demikian. Mengapa ya dia harus lahir buta? Padahal lumayan ganteng atau lumayan cantik. Atau mungkin kita akan bergumam, coba orang ini nggak pincang, tentu dia akan menjadi orang yang gagah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata demikian. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dan mengenai pekerjaan-pekerjaan Allah, tentunya menjadi misteri bagi kita semua. Akan tetapi, sebagai umat beriman, kita tentu yakin bahwa Allah senantiasa mempunyai rencana yang indah terhadap orang-orang yang secara fisik mengalami kekurangan tadi, juga terhadap kita semua. Sobat Katolikana, almarhum Paus Benediktus XVI dalam surat Gembala Prapaskahnya pernah mengajarkan perikop Injil Yohanes bab 9 mengenai Kristus Sang Cahaya Dunia. Bacaan Injil hari ini juga hendak menyampaikan pertanyaan ini kepada kita semua. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Apakah kita menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya"? Sebagaimana dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 35 dan 39, seperti seruan yang diucapkan orang buta dalam bacaan Injil hari ini. Mukjizat penyembuhan yang dialami orang buta itu menjadi tanda bahwa Kristus berkehendak memberi kita bukan saja kemampuan untuk melihat, tetapi juga membuka kemampuan kita melihat secara batin. Sehingga iman kepercayaan kita juga semakin diperdalam, dan kita mampu mengenali kehadiran Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kita. Sobat Katolikana, Tuhan hadir untuk menerangi apa saja yang berada dalam kegelapan atau bahkan kegelapan itu sendiri di dalam hidup umat manusia dan membimbing semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, agar semuanya sungguh menjadi anak-anak terang. Mari kita bersama menyadari dengan sepenuh hati maksud kehadiran Tuhan di dunia ini bagi kita
dan seluruh umat manusia. Sudah sepantas dan selayaknya kita bersyukur dan bersukacita atas anugerah keselamatan yang boleh kita terima berkat pengorbanan di kayu salib. Dengan begitu, kita akan menjadi umat Allah yang tahu bersyukur dan berterima kasih setiap hari atas segala berkat dan anugerah melimpah yang boleh kita terima. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar sebagai anak-anak-Mu, kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu hingga ke ujung bumi. Mampukan kami ya Tuhan, agar melalui semuanya itu kami dapat mengasihi sesama kami dengan sepenuh hati dan senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat karunia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.